Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nge-review kembali HP iPhone 13 saya setelah 4 bulan pemakaian. Seperti yang sebelumnya saya infokan di video saya sebelumnya bahwa saya melakukan pembelian HP iPhone bekas atau ex Inter di Bejo Store gitu ya. Kalau sekarang sih saya coba ini nih ya HP-nya ya, saya bawakan kembali untuk HP sayanya. Nah, di sini ini HP-nya ya guys. Nah, kalau di saya ya kayak pemakaiannya setelah pemakaian 4 bulan sih saya nggak menemukan kendala ya kayak dari kamera, semuanya lancar ya kayak gitu. Cuman saya ada kendala nih di hotspotnya gitu ya. Jadi ketika hotspotnya kita dinyalain, jadi kita itu hotspot itu hotspot kita itu nggak langsung kebaca oleh perangkat lain. Misalnya gini nih, tapi aku nggak tahu ya emang emang normalnya kayak gini apa enggak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya gini, kalau kan saat ini kan kondisinya hotspotnya kan masih nyala nih ya, ini masih nyala ya. Jadi begitu kalau saya hotspotnya saya sambungin itu, orang lain tuh nggak langsung baca kayak gitu. Jadi nggak langsung baca. Misalnya ini kan hotspotnya dalam kondisi aktif ya, itu nggak langsung nyala kayak gitu. Jadi pas aku buka-buka YouTube, jadi katanya kalau yang terkendala di hotspotnya nggak bisa sambung, jadi kayak kita harus pura-pura matiin dulu kayak gitu hotspotnya kayak gitu. Nah, gitu udah gitu baru kita nyalain lagi kayak gini nih. Nah, baru deh kadang-kadang. Nah, dan ini pun juga pas lagi dinyalain kayak gini agak agak lumayan lama gitu ya, nggak terlalu lama sih, agak lumayan lama gitu untuk orang bisa terbaca hotspot kita gitu. Jadi kalau hotspot kita aktif itu jadi orang lain nggak bisa langsung baca gitu. Jadi begitu kita nyari hotspot itu jadi kayak orang lain itu harus kayak langsung harus buka juga, jadi kayak nggak langsung otomatis kan biasanya kalau misalnya begitu hotspot kita aktif, kalau emang perangkatnya ada jadi kayak langsung tuh dibaca di handphone apa di laptop orang tuh WiFi kita. Nah ini enggak, jadi kita harus bener-bener kayak manualin dulu kayak gitu. Misalnya ini udah aktif nih ya, ini udah kondisi udah aktif, misalnya saya pergi ke tempat mana, orang lain itu nggak langsung buka, maksudnya nggak langsung kebaca wifi kita, hotspot kita itu. Jadi harus kayak tadi dulu kita. Jadi pertama kita kayak pura-pura matiin dulu gitu ya, kayak gitu. Jadi misalnya kamu, misalnya kita udah ini di hotspot kita udah nyala nih belum kita matiin. Misalnya kita ke tempat lain misalnya, orang lain itu nggak di handphonenya itu nggak kebaca hotspot kita. Jadi kita harus ulang lagi dari awal kayak gini. Kalau orang kita ingin nyambungin ke orang lain itu kita harus dari awal lagi kayak gini. Kayak gini sih kendalanya itu sih. Menurut aku sih nggak tahu ya ini kendala apa bukan, apa emang normalnya kayak gini ya. Aku nggak tahu ya bahwa hotspot iPhone itu emang kayak gini apa enggak. Soalnya kan aku tuh terakhir pakai iPhone itu 2000 berapa ya, lupa lagi, 2016 atau 2015 itu kayak iPhone 4S kayak gitu. Nah baru lagi pakai iPhone 2022 gitu. Jadi nggak tahu nih hotspot yang benar, maksudnya hotspot kinerja itu kayak gimana kayak gitu. Kalau kalian ada yang tahu menurut kalian tuh normal apa enggak kayak gini, tolong di komen ya kalau kalian tahu gitu ya. Tapi aku nggak lapor lagi ke Best Store-nya, ke Best Store apa? Ke Bejo Store-nya, karena aku pikir ya udahlah, nggak maksudnya nggak terlalu impact gitu ya, nggak terlalu bermasalah sih. Karena setahu aku, karena aku sekarang lagi WFH, jadi aku kadang-kadang suka hampir tiap hari tuh kayak nyalain hotspot ya gitu. Cuman ada perlu effort juga sih, harus kayak mati-matiin dulu kayak gitu. Kalau misalnya lagi kondisi tersambung, kalau orang lain mau nyambungin berarti saya harus matiin dulu, itu aja sih kendalanya. Aku nggak tahu ya untuk yang normal sebenarnya itu normal apakah enggak sih, nggak tahu ya. Nah kalau baterainya sih aku cek itu masih 100% ya. Ini kenapa nggak tahu, nggak ada pengurangan, tetap 100% ya. Tapi sih overall sih dari semuanya sih oke sih. Tapi misalnya biar kalau misalnya kalian ada rezeki lebih ya mungkin ya better, nggak tahu ya, mungkin tergantung persepsi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya aku di posisi misalnya aku ada uang emang cukup buat beli HP iPhone baru dan emang ada uang lebih gitu ya, nggak mengganggu uang kue lainnya, aku better sih pengen beli yang baru aja gitu. Jadi biar kitanya itu kayak aman puas. Kalau ini kan aku masih ragu nih ini beneran enggak sih, kendala apa enggak kayak gitu sih ya. Ya udah deh gitu aja ya kak untuk reviewnya. Semoga apa ya bermanfaat, atau bukan buat bisa ada gambaran dah buat kalian yang ingin membeli HP iPhone bekas ya. Itu aja sih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.